Permainan pendidikan dalam kepramukaan. Permainan yang selalu mengikuti aturan permainan, rule of the game, dan permainan yang bermakna dalam pembentukan karakter peserta didik. Jadi, permainan ini bertujuan untuk membentuk kepribadian peserta didik dalam kepramukaan. Berikut adalah jenis permainan dalam pendidikan kepramukaan. Yang pertama itu adalah permainan kelompok, terus permainan ramai, permainan tenang, kemudian permainan indera, dan permainan untuk mencapai SKAU atau syarat kecakapan umum. Yang pertama itu ada permainan kelompok. Sikap yang ditanamkan dalam permainan kelompok adalah tidak egoistis dan saling bekerja sama. Jadi, dalam permainan kelompok ini, peserta atau pengikut pramuka harus dapat memiliki sikap yang tidak egois dan bisa saling untuk bekerja sama. Lalu, kemudian permainan ramai. Permainan ramai menuntut anak untuk meluapkan energi positifnya agar selalu ceria. Jadi, permainan ramai ini biasanya dilakukan dalam kelompok besar atau tidak dengan kelompok kecil. Kemudian permainan tenang. Sikap dibentuk dari permainan tenang adalah penguasaan diri baik hati maupun pikiran. Jadi, setiap anak di sini akan diajarkan untuk supaya bisa menguasai diri atau mengontrol diri. Baik hati maksudnya baik antar sesama kawan maupun pikiran. Permainan indera. Permainan indera seperti namanya yaitu mengandalkan panca indera untuk bermain. Jadi setiap anggota guna melatih keterampilan motorik. Permainan untuk mencapai syarat SKU. Syarat-syarat kecakapan umum. SKU adalah jalur pendidikan untuk memperoleh TKK atau tanda kecakapan khusus. Seperti contoh, ada 10 TKK wajib untuk pramuka penegak dan penegak. Seperti kita lihat di contoh itu ada jenis permainannya. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam permainan. Yang pertama itu permainan mengandung unsur kesehatan. Jadi permainan harus mengandung unsur kesehatan. 2. Permainan menarik, aman, dan nyaman. Permainan harus menarik, aman, dan nyaman untuk peserta pramuka. 3. Permainan bermanfaat. Itu permainan harus memiliki manfaat. Kemudian 4. Permainan bersifat kompetitif, yaitu permainan harus kompetisi dan bersifat kompetitif. Yang kelima, permainan mengandalkan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Jadi permainan ini harus mengandalkan seperti contoh sosial, intelektual, dan fisik agar dapat membentuk fisik peserta pramuka atau anak pramuka. Permainan mengandung unsur menyenangkan, gembira, damai, dan syukur. Jadi permainannya juga harus mengandung unsur gembira, damai, dan syukur agar dapat dinikmati oleh setiap anggota atau peserta pramuka. Contoh permainan pendidikan dalam kepramukaan yaitu permainan rebut dan rampas. Jadi permainan rebut dan rampas, peralatan yang digunakan adalah tongkat. Jadi siswa berebut dan merampas tongkat sapu lidi yang digunakan dalam regu. Adapun tujuannya adalah untuk melatih kecakatan dan kekompakan setiap regu. Jadi tujuannya adalah untuk melatih kekompakan setiap regu-regu yang ikut dalam permainan tersebut. Selanjutnya, permainan petani dan pencuri.
Peralatan yang diperlukan umumnya adalah sebuah karet gelang. Jadi peralatannya yaitu berupa karet gelang, plastik, potongan kain, dan buah apel. Permainan ini dimainkan untuk melatih kecepatan anggota. Tujuannya adalah untuk melatih kecepatan setiap anggota pramuka. Yang selanjutnya, permainan baut barisan siaga pramuka. Permainan ini bertujuan untuk saling mengenal satu sama lain. Jadi, adapun tujuan dari permainan ini adalah untuk mengenalkan satu sama lain, yaitu adalah kelompok satu atau kelompok lain, atau orang satu dengan orang lain saling berkenalan.